Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan beribadah secara online di Blessing Night pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kami boleh tetap beribadah Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami beroleh kesempatan ini Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh setia Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini awal pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
percaya di dalam kekuatan-Mu, kami berserah Tuhan. Di dalam kekuatan tangan-Mu, di dalam genggaman-Mu, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Sebab janji-Mu iya dan amin Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus Allah yang mulia. Sembah Dia Allah yang perkasa. Oh Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya, segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan perkasa yang menuntun kami Tuhan, tangan kuat yang menuntun kami. Oh haleluya, Yesus Tuhan, Yesus kami sembah. Nama-Mu perkasa, nama-Mu mulia, Allah yang kami sembah Yesus namanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tak mau hiraukan sekeliling kami. Sebab kami tahu kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat tanganmu dan katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita mempunyai Bapa yang setia, Dia Tuhan Yesus Kristus kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja diadakan di Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Urapi Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, Kopay dan Dana. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Keluarga Allah Blessing dimanapun kita berada, saudara berada. Saya percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Semua dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau sampai saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya kami adalah untuk maksud dan tujuan-Mu yang indah dalam hidup kami. Untuk kami memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan saatnya kami menikmati kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Semakin kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kekal selamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema pedang bermata dua. Saya ambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dalam terjemahan baru. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini kembali memperlengkapi dan menguatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan dalam perjalanan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kerap kali kita mengalami hal-hal yang sulit, tetapi sebagai orang percaya kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan disampaikan bahwa kita ini diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dan pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita punya pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan. Kita bangga, kita bersyukur, kita diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa, senjata yang hebat, yaitu firman Tuhan. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Seperti apa pedang bermata dua? Saya tidak bisa menampilkan gambarnya seperti apa, tapi zaman sekarang kita gampang sekali cari di Google itu. Pedang bermata dua. Itu pada zaman dulu, zaman tentara Romawi, mereka menggunakan pedang bermata dua ini untuk menghadapi musuh-musuhnya. Pedang bermata dua ini luar biasa. Dia mampu menusuk sampai kedalaman. Bahkan firman Tuhan berkata, ia sanggup menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Saudara, kita tahu bersama kalau kita lihat di tulang ayam gak bisa, tulang sapi kita bisa lihat ya, itu dia bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Itu ada sesuatu yang bisa dipisahkan oleh pedang bermata dua. Kita bisa bayangkan betapa tajamnya pedang bermata dua ini. Nah, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan mampu memisahkan jiwa dan roh. Dia mampu membedakan pertimbangan, pikiran dan hati kita.
Dia akan menuntun hidup kita. Di zaman yang semakin sulit ini, situasi semakin parah. Kalau kita dengar berita, luar biasa. Saudara, berita hari-hari ini tidak semakin baik keadaannya, semakin parah. Bahkan mereka bilang gelombang kedua makin sulit keadaannya. Kita tahu bersama, pandemi ini semakin menjadi. Kalau saya lihat, wow, kota-kota besar dilanda dengan situasi yang mencekam. Bahkan tadi pagi saya lihat berita, itu mayat sampai ditumpuk, ngantri untuk dimakamkan. Gak nutut petugas untuk memakamkan mayat-mayat yang meninggal itu. Saudara, tapi kita gak perlu memandang situasi seperti itu. Kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah memperlengkapi kita. Saya kemarin sempat lihat story teman saya, sahabat saya. Dia bilang, ini semua sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, semua sudah tercatat apa yang kita alami saat ini. Satu persatu diuraikan ayat firman Tuhannya. Saya bilang luar biasa. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan ini sangat dahsyat dalam hidup kita. Kita akan mengalami kekuatan, keberanian yang luar biasa. Seandainya kita punya pedang bermata dua ini secara fisik misalnya ya, pedang bermata dua. Saya percaya kita punya keberanian. Saya punya kakak laki-laki 2. Yang nomor 1 ini kalem, yang nomor 2 ini boys gitu ya. Boys, orang Manado bilang begal, pemberani. Nah, dia zaman dulu itu masih belum nikah, masih muda-mudanya di rumah itu. Kami masih kumpul, belum pisah-pisah, masih belum pada menikah. Itu dia punya pisau yang kalau orang Bugis bilang pisau orang Bugis ya. Kami papa orang Bugis. Pisau orang Bugis itu yang panjang segini. Wow, dia berani sekali dengan percaya dirinya yang luar biasa. Saudara, dengan kepercayaan diri karena punya pedang, punya senjata gitu ya. Dia punya percaya diri. Kita orang Kristen punya senjata yaitu firman Tuhan, pedang bermata dua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pedang bermata dua ini tajam di kedua sisinya dan ujungnya juga tajam dan sangat berbahaya bagi musuh. Ke arah manapun diayunkan pasti memakan korban. Dan itu digunakan oleh tentara Romawi yang tadi saya katakan waktu mereka menaklukkan dunia ini. Demikian juga dengan senjata kita firman Tuhan ini. Itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tadi saya sudah umpamakan bagaimana pedang bermata dua itu tajam dan memberikan rasa percaya diri kepada seseorang yang memilikinya. Nah, kita punya firman Tuhan. Alkitab berkata dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Wow, luar biasa. Dia mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Jadi bukan cuma secara fisik ketajamannya tetapi di alam roh. Dia mengetahui seluruh kehidupan kita. Pada bulan yang lalu bulan Mei ya, saya sempat menyampaikan firman Tuhan di doa malam tentang kemahatauan Allah. Tidak ada tersembunyi kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apapun yang dalam hati dan pikiran kita, bahkan masih dalam perencanaan kita, Tuhan tahu. Nah, firman Tuhan itu dia mampu mengetahui pikiran dan hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar pada kesempatan ini. Firman Tuhan itu sanggup mengalahkan setiap siasat dan strategi iblis juga. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Firman Allah menentukan siapa yang akan memasuki perhentian Allah. Sekali lagi, firman Tuhan itu mengetahui dan menentukan siapa yang akan memasuki perhentian Allah. Maksudnya gimana? Firman ini merupakan pedang yang tajam yang menusuk sampai ke dalam hati sanubari kita untuk mengetahui apakah kita, pikiran kita, motivasi kita, kerohanian kita itu baik atau tidak. Pedang ini bermata dua yang menolong untuk menyelamatkan kehidupan kita atau menghukum kita untuk mengalami kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Mari kita mau bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itulah firman Tuhan.
perkataan yang kukatakan kepadamu, yang Yesus katakan kepada kita, itulah roh dan hidup. Jadi ketika kita mendalami firman Tuhan, kita senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan, membaca, bukan cuma membaca tapi merenungkannya, menghidupi firman Tuhan itu, maka itulah kehidupan kita, itulah roh kita, itulah perkataan firman Tuhan, roh dan hidup. Kemudian di pasal Yohanes 12 ayat 48 dikatakan begini, barang siapa menolak aku, menolak Tuhan Yesus, dan tidak menerima perkataan Tuhan Yesus, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas firman Tuhan berkata, kalau kita menolak Tuhan dan tidak menerima perkataannya, ia sudah ada hakimnya. Secara otomatis firman Tuhan yang seperti pedang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu ya, itu yang menjadi hakim bagi kita pada akhir zamannya nanti. Firman yang hidup itu, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Oleh karena itu tanggapan kita terhadap firman Allah seharusnya lebih mendekatkan kita kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Imam besar yang agung. Saudara, kalau tadi kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-12, sekarang coba kita perhatikan ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 16 sampai yang ke-14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16 jelas mengatakan bahwa kita harus menanggapi firman Tuhan ini dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah imam besar kita. Dia yang sudah merasakan lebih dulu apa yang kita gumuli. Saya seringkali berkata begini, kadang-kadang kita berpikir secara manusia, saya ini kok terlalu, kita merasa mengasihani diri kita sendiri, kita merasa saya ini kok terlalu seperti ini, menderita, seolah-olah sendiri aja yang menderita gitu ya. Padahal seluruh dunia mengalaminya. Alkitab juga mencatat gitu, seluruh dunia mengalami hal ini. Saudara, kalau kita selidiki dalam firman Tuhan, seluruh dunia mengalami ini. Itu sudah dicatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau kita selidiki, kalau kita tekun membaca firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkan, kita akan mendapati ternyata apa yang kita alami saat ini itu sudah dicatat dalam firman Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita mau menanggapi firman Tuhan ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada persekutuan yang indah. Kita mengalami hal yang sulit ya. Firman Tuhan berkata, Dia imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, satu kali ada sebuah ilustrasi gitu ya. Seorang pendeta sedang berkhotbah. Dia berkata, di hadapan banyak jemaat itu dia menandaskan bahwa setiap orang percaya tidak berarti bebas dari persoalan. Biasanya pendeta ngomong gitu ya. Memang benar, setiap orang percaya tidak bebas dari persoalan, pergumulan dan kesulitan hidup. Dia bilang, itu biasanya serangan persoalan itu bertubi-tubi. Tiba-tiba juga datang. Satu belum selesai, satu sudah datang. Satu belum selesai, sudah numpuk lagi yang lain. Dan itu biasanya serangannya dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Sewaktu dia berkhotbah seperti itu, jemaatnya mengangkat tangan. Luar biasa ya, jemaat langsung bilang begini, benar Pak Pendeta, memang kita bisa menghadapi persoalan kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi mari kita memandang ke atas, karena di atas terbuka. Ada pertolongannya dari atas. Saudara, bukankah kali kita berpikir, aduh betapa susahnya hidup ini. Kita lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan Dia imam besar agung, Dia melintasi segala langit.
Dia yang sudah merasakan segala penderitaan yang kita alami ini, bahkan jauh lebih susah dia mengalaminya. Saudara, kita pandang dia, pandang Yesus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran ini? Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu. Wow, luar biasa. Saya rindu sekali agar supaya setiap jemaat keluarga Allah Blessing mencintai firman Tuhan. Di masa pandemi ini, masa-masa yang sulit ini, semakin hari kita semakin cinta akan firman Tuhan. Karena saya percaya orang yang cinta dengan firman Tuhan itu, dia akan mengalami kekuatan yang ekstra. Kekuatan yang di luar daripada kemampuannya. Yang tidak terduga begitu ya. Saya mau kasih contoh. Di dalam Alkitab ada kisah begini tentang pergumulan Daud. Daud ini mengalami pergumulan yang luar biasa. Ada kisah Siklak terbakar dan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Itu di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 25. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25, kisah tentang terbakarnya Siklak dan Daud melakukan pembalasan. Cerita singkatnya begini, waktu Daud pergi sama pengikut-pengikutnya untuk pergi berperang, tetapi karena ditolak sama Raja Akis, kemudian dia disuruh balik. Waktu dia balik ke Siklak, dia lihat semua Siklak sudah terbakar, dibakar sama orang Amalek. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25 itu kisah yang luar biasa. Nah, saya baca bagi kita semua cuma sampai ayat 8 aja. Selebihnya Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya, karena waktu tidak mencukupi untuk saya baca semuanya. Dikatakan begini, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua, muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing mengatakan, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan bagian kalimat terakhir dari ayat 6 dikatakan begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Amalek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara perhatikan ada kalimat yang saya mau tegaskan bagi kita semua di ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan perhatikan lagi, dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat keluarga Allah Blessing, dimanapun saudara berada saat ini. Ketika kita ada dalam persekutuan firman Tuhan, kita bisa tahu jawaban Tuhan apa dalam pergumulan kita. Alkitab mencatat kisah yang barusan saya bacakan bagi kita semua, yang barusan kita dengar tadi. Bagaimana Daud sangat terjepit. Dia tidak ada jalan keluar lagi. Rakyat pendukungnya dia, pengikutnya dia itu mau melempari dia dengan batu. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Apakah rakyatnya aja yang mengalami? Daud juga mengalami. Wow, dia ibarat sudah jatuh ketiban tangga, digigit sama anjing, anjingnya gila pisan gitu ya. Anjingnya gila juga. Rasanya masalah itu luar biasa datang dalam kehidupannya. Tetapi saya tertarik dengan peristiwa ini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia nggak mungkin bisa lakukan ini kalau tidak bersekutu dengan firman Tuhan yang bagaikan lebih tajam daripada pedang bermata dua itu. Saudara, mari kita punya pedang.
Pedang roh ini yaitu firman Tuhan ini dahsyat dalam kehidupan kita. Sudah berapa lama kita anggurin Alkitab itu di rumah? Bukankah dalam setiap ponsel kita, kita punya Alkitab? Dengan mudahnya kita mendownload sekarang Alkitab. Dengan gampangnya kita mau baca di mana aja dan kapan aja kita baca. Kita punya kesempatan yang dahsyat, yang luar biasa. Kesempatan yang besar untuk kita bisa mendalami kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat-saat ini kita bisa melihat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, kita bisa pilih firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan dengan benar. Kita bisa pilih. YouTube sekarang tersebar luas. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu. Bukan zaman dulu, ternyata tanda tidak tahu. Tapi sekarang semuanya kesempatan terbuka. Kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan itu dengan mudahnya. Kalau zaman dulu saya ingat masih waktu kita kuliah itu, susah sekali. Saya cari referensi buku, saya harus keluar kota. Waktu saya susun skripsi itu saya harus keluar kota, saudara. Kalau sekarang kita searching, kita cari aja di internet, di Google. Kita googling aja, kita langsung bisa ketemu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari pada kesempatan ini saya mau ajak bagi kita semua. Daud bisa mampu dan Alkitab mencatat. Dia mengalami kemenangan, dia bisa merebut semua istri anaknya, ternak-ternaknya. Bahkan dia bisa mengalami jarahan yang luar biasa dahsyatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan boleh Daud dapatkan karena dia bersekutu dengan firman Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan bisa mendengar, bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan di tengah situasi yang sulit seperti kita alami saat ini. Itu sebabnya bagaimana pedang roh yaitu firman Allah dapat berfungsi dan bermanfaat baik dalam hidup kita. Bagaimana? Yang pertama, kita terus membaca, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, teruslah merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kalau bisa menghafal ayatnya. Kalau kita nggak hafal, kita nggak ingat. Sekarang informasinya banyak sekali. Kalau kita nggak hafal, ketutup sama informasi dari berbagai macam sumber. Ada dari IG, ada dari Facebook, ada dari TikTok, ada dari Snack Video, ada dari Hello Video. Kita scroll terus setiap hari, kita lupa dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba muncul berita yang menakutkan, kita gemetar. Saudara, kadang-kadang persoalan bukan karena memang datang untuk kita, tapi kita buat sendiri. Kita akhirnya ketakutan. Waktu kita takut, imun tubuh kita turun. Kita kena penyakit, saudara. Kita kena virus. Nah, kesempatan ini saya mau ajak kita semua di tengah situasi yang sulit ini. Mari kita terus membaca, mendengarkan firman Tuhan. Terus merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kalau bisa menghafal ayatnya, usahakan kita hafal ayatnya. Bagaimana kita bisa menguatkan diri kita, pikiran kita perkatakan firman Tuhan yang kita hafal itu. Yang ketiga, kita harus memperkatakan dan memberitakannya. Kalau kita sudah sampaikan, kita hafal gitu ya, kita perkatakan setiap hari jadi kebiasaan kita biasa jadi gampang kita sampaikan ke orang lain. Nggak usah perlu dengan bahasa-bahasa teolog yang luar biasa itu, bahasa-bahasa tinggi. Kita sampaikan dengan apa yang kita alami setiap hari. Maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Jangan biarkan senjata kita nganggur. Senjata yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu. Gunakan itu dan percayalah Tuhan pasti memberi kemenangan bagi kita. Haleluya. Ujian dan pencobaan hidup itu mungkin bisa meragukan kita. Tapi percayalah, pencobaan itu menyatakan bahwa segala sesuatu kita punya jalan keluar. Kita bisa berkemenangan karena kita punya imam besar yang agung itu. Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia memberikan kita kepercayaan memakai pedang roh yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita bisa dapati di mana aja, di ponsel kita atau kita punya buku Alkitab secara konvensional, kita pelajari. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh diberikan
firman-Mu dalam hidup kami. Itu semua karena kasih-Mu, karena sayang-Mu bagi kami. Karena kemurahan-Mu yang lebih dari dalam hidup kami. Engkau memperlengkapi kami setiap hari Tuhan. Untuk kami bisa mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau berkomitmen. Setiap hari kami mau membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami kekuatan baru. Bahkan kami mampu menghadapi segala situasi yang sulit ini. Kami mampu mengatasi strategi-strategi kuasa-kuasa kegelapan, siasat-siasat si jahat yang mungkin mengacaukan kehidupan kami, pergumulan kami, bahkan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Roh Kudus kuasai dan pimpin kami sehingga mampu mengikuti setiap apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami mau pakai sebagai senjata bagi kami untuk maju di dalam Engkau Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat keluarga Allah Blessing, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah Blessing Night pada saat ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, bangkitkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami goncangan dalam rumah tangga, pekerjaan, Tuhan campur tangan, ada pertolongan yang daripada-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman sederhana. Yaitu bahwa minggu depan kita akan bersama-sama mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Dan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Sehingga Bapak Ibu yang berada online, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur. Dan juga berikut adalah cuplikan tentang KAB Peduli Kasih yang dilakukan beberapa minggu yang lalu, dua Sabtu yang lalu. Dan saya yakin mereka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah mengambil bagian. Selamat menyaksikan. Ya, itu Bapak Ibu cuplikan yang sudah kita lihat. Saya rasakan yang lain, mari kita akhiri ibadah, mari kita pakai berdiri bersama-sama. Bapak dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah kuasa Roh Kudus melindungi engkau, menaungi engkau, melepaskan engkau dari mara bahaya, entah itu COVID-19, entah itu virus-virus yang lain. Dan biarlah kehidupanmu
berkenan dan kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sekarang terimalah berkat dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.